dengan urunan dalam ilmu ekonomi, dan kita mengambil tema tentang elastisitas. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya Rasga Makasa Sabila bersama teman-teman, yaitu ada Arya Dikri Kamsari, saya Syafiqul Fadila, saya Saskia Martayu, saya Bularan Hazana, saya Safia Mandani. Kalau gitu langsung saja selamat menyaksikan penjelasan dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus pertama, yaitu tentang elastisitas permintaan. Di sini soalnya adalah sebuah toko memochi menjual produk mochi dan mencatat bahwa permintaan terhadap produk ini dapat dimodelkan dengan fungsi QD sama dengan min 150 ditambah 7P pangkat 2. Jika harga sebuah mochi adalah Rp6, hitunglah elastisitas permintaan dan jelaskan bagaimana konsumen merespon perubahan harga berdasarkan hasil tersebut. Baik, dari soal yang tadi sudah saya bacakan, kita bisa lanjut langsung ke pengerjaannya. Jadi cara pengerjaannya itu diketahuinya, tadi kan kita sudah lihat bahwa fungsi QD-nya itu adalah min 150 ditambah 7P pangkat 2. Nah, tadi harga sebuah mochi itu kan per buahnya itu Rp Rp6, jadi P-nya itu sama dengan 6. Nah, cara pengerjaannya itu kita masukin dulu nih rumusnya, QD aksen dikali P per QD. Nah, ini kita bisa tahu kalau QD aksennya itu adalah diturunkan jadi 14P. Jadi 14P dikali P per 150 ditambah 7P pangkat 2. Jadi yang di atas itu kita turunin ke bawah. Kita lanjutin, jadi 14P kali P itu kan jadi 14P pangkat 2. Terus kita bagi atau per min 150 ditambah 7P pangkat 2. Kita masukin aja nih 14P, itu P-nya kita ubah jadi 6 dalam kurung 6 pangkat 2 per min 150 tambah 7 dalam kurung 6, karena kan ini P juga ya, jadi kita ubah juga ke 6 pangkat 2. Nah, hasilnya itu dikalikan jadi 504 per 102, yang kalau dibagi itu hasilnya menjadi 4,94. Jadi hasilnya ini adalah elastis. Baik, untuk soal dan studi kasus berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aryani. Baik, selanjutnya saya Aryani Trihapsari akan menjelaskan studi kasus kedua, elastisitas permintaan. Di mana sebuah perusahaan coklat menjual produk permen coklat dengan fungsi permintaan QD sama dengan 250 min P kuadrat. Nah, jika saat ini harga permen coklat adalah Rp5, hitunglah elastisitas permintaannya dan jelaskan bagaimana konsumen merespon perubahan harga berdasarkan hasil tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Seperti yang sudah diketahui, fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 250 min P kuadrat dan P sama dengan 5. Kemudian kita akan masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya yaitu elastisitas permintaan sama dengan DQD per DP dikali P per QD, atau bisa kita tulis dengan QD aksen dikali P per QD. Nah, sama dengan di hasil dari QD aksen yaitu min 2P, kemudian kita kalikan dengan P per QD-nya kita masukkan yaitu 250 min P kuadrat. Nah, hasil dari min 2P dikali P sama dengan min 2P kuadrat per 250 min P kuadrat. Selanjutnya, kita akan substitusikan P sama dengan 5. Sehingga menjadi min 2 dikali 5 pangkat 2 per 250 min 5 pangkat 2. Sama dengan min 50 per 225 yang hasilnya adalah min 0,22. Nah, dalam perhitungan ini dihasilkan bahwa nilai elastisitas permintaannya adalah min 0,22, yang dimana nilai absolutnya itu kurang dari 1, sehingga sifat permintaan ini bersifat inelastis. Artinya, meskipun permen coklat mengalami kenaikan harga, jumlah permintaan konsumen tidak akan banyak mengalami perubahan. Hal ini bisa menjadi peluang bagi perusahaan untuk menaikkan sedikit harga tanpa harus khawatir kehilangan banyak konsumen. Cukup sekian penjelasan saya terkait dengan studi kasus kedua pada elastisitas permintaan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke,
Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Rasika Makasa Sabila yang akan melanjutkan untuk di soal selanjutnya, yaitu soal elastisitas penawaran. Dan untuk soalnya ada di sini. Nah, untuk soalnya adalah seorang petani bayam menghasilkan bayam dengan fungsi penawaran QS sama dengan 70 dikurang 2Pi2. Lalu, jika diketahui harga pasar bayam saat ini adalah Rp3, nah, hitunglah elastisitasnya dan jelaskan bagaimana petani merespon perubahan harga dari hasil tersebut. Alright, sekarang kita langsung aja untuk pembahasan soal serta cara pengerjaannya kayak gimana sih. Dan untuk detailnya ada di sini. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan secara lebih detail gimana sih cara untuk pengerjaannya. Yang pertama-tama pastinya kita harus ketahui dulu QS dan P-nya dulu. QS-nya itu sama dengan 70 dikurang 2P2. Lalu P-nya itu sama dengan 3. Nah, kenapa P-nya itu sama dengan 3? Karena harga bayam satu piecesnya itu sama dengan Rp3. Oleh karena itu, kita tulis P-nya itu sama dengan 3. Nah, lalu untuk cara pengerjaannya, contohnya tuh kita tinggal masukin rumusnya aja. Rumusnya adalah QS dikali Pi per 2Pi2. Lalu itu tinggal masukin aja setiap angkanya yang udah kita dapetin dari diketahui, serta masukin aja ke rumus-rumus yang akan kita kerjakan. Lalu tinggal masukin aja, yaitu min 4 P dikali P per 70 dikurang 2P2. Lalu min 4 P2 per 70 dikurang 2P2. Nah, lalu di bawahnya lagi itu ada min 4 dalam kurung 3 dan 2. Nah, kenapa ini ada dalam kurung? Karena itu hasil dari P yang diketahuinya itu P-nya itu kan 3, makanya di dalam kurungnya itu 3 sesuai rumus yang udah kita ketahui sebelumnya. Terus kita lanjutin aja lagi, dikurang 2 dalam kurung 3 terus 2. Nah, 3-nya ini sama aja sama yang tadi, P itu dimasukin aja ke dalam rumusnya ini, jadinya P-nya itu diganti menjadi 3. Lalu hasilnya adalah min 36 per 52 sama dengan min 0,692 atau sama juga dengan elastisitas. Nah, dari semua hasil jawaban itu dapat kita ketahui penawaran bersifat inelastisitas jika pemerintah ingin meningkatkan pasokan cabai atau bayam itu sendiri perlu diberi insentif atau subsidi. Karena harga saja tidak cukup untuk memotivasi produksi lebih banyak lagi. Mungkin itu untuk lebih detailnya lagi soal elastisitas penawaran. Saya berharap teman-teman bisa memahaminya lebih baik lagi dan bisa mempraktekannya di dalam ilmu ekonomi. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan tetap pada elastisitas penawaran, tapi dengan studi kasus yang berbeda. Sebuah pabrik tekstil yang menghasilkan kain katun memiliki fungsi penawaran yaitu QS sama dengan min 20 plus 4P kuadrat 2. Harga kain katun saat ini adalah Rp5. Hitunglah elastisitasnya dengan jelaskan bagaimana pabrik merespon perubahan harga dari hasil tersebut. Baik, di sini ada cara pengerjaannya yaitu QS min 20 plus 4P pangkat 2. P sama dengan 5. Jadi, QS dikali P per QS sama dengan 8P dikali P per min 20 plus 4P pangkat 2 sama dengan 8P pangkat 2 per min 20 plus 4P pangkat 2. Kenapa itu 8P pangkat 2? Karena P dikali P sama dengan P pangkat 2. Nah, lalu 8 dikali 5 pangkat 2 per min 20 plus 4 dikali 5 pangkat 2. Jadi, 200 dibagi 80 sama dengan 2,5. Nah, jadi penawaran elastis artinya perusahaan sangat responsif terhadap kenaikan harga. Strategi produksi bisa ditingkatkan saat harganya naik.
Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siti Nurul Fadila. Halo semuanya, saya Siti Nurul Fadila. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 5. Di sini ada pertanyaan, perusahaan dasi memodelkan output produksinya dengan KPR sama dengan 40x kuadrat min 3x pangkat 3. Saat ini perusahaan mempekerjakan 5 orang tenaga kerja. Hitunglah elastisitas produksi dan apakah dengan menambah tenaga kerja akan memberikan kenaikan output yang sebanding atau bahkan lebih besar. Di sini ada cara pengerjaannya. X-nya itu sama dengan 5. Jadi kita tinggal masukin rumusnya aja, KPR aksen dikali X per KPR sama dengan 80x min 9x kuadrat dikali x per 40x kuadrat min 3x pangkat 3. Jadi 80x kuadrat min 9x pangkat 3 per 40x kuadrat min 3x pangkat 3. Lalu di bawahnya 80 dikali 5 kuadrat min 9 dikali 5 pangkat 3 per 40 dikali 5 kuadrat min 3 dikali 5 pangkat 3. Hasilnya 2000 dikurang 1125 per 1000 dikurang 375. Jadi 875 per 625 sama dengan 1,4 yang hasilnya itu elastis. Jadi di sini aku akan menjelaskan studi kasus nomor 6. Sebuah perusahaan konveksi pakaian sedang menilai efisiensi produksinya dalam menggunakan tenaga kerja. Berdasarkan data historis, jumlah output produksi atau dalam satuan potong pakaian dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja dan dapat dimodelkan dengan fungsi produksi berikut. QPR sama dengan 60x pangkat 2 min 2x pangkat 3. Saat ini, perusahaan memperkerjakan 4 orang tenaga kerja. Manajemen ingin mengetahui apakah menambah tenaga kerja akan menghasilkan tambahan produksi yang lebih besar secara proporsional atau tidak. Kemudian di sini ada cara pengerjaannya, yaitu QPR sama dengan 60x pangkat 2 min 2x pangkat 3. X sama dengan 4. Kemudian kita masukkan nih rumusnya, yaitu QPR dikali X per QPR sama dengan 120X min 6X pangkat 2 dikali X per 60X pangkat 2 min 2X pangkat 3. Kemudian di bawahnya 120X pangkat 2 min 6X pangkat 3 per 60X pangkat 2 min 2X pangkat 3 sama dengan 120 dikali 4 pangkat 2 min 6 dikali 4 pangkat 3 per 60 dikali 4 pangkat 2 min 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 1536 per 832 sama dengan hasilnya 1,84. Jadi elastis. Jadi, setiap penambahan tenaga kerja akan menghasilkan peningkatan output yang lebih dari proporsional, maka manajemen dapat mempertimbangkan untuk menambah jumlah tenaga kerja agar produksi meningkat lebih efisien. Jadi, sekian dari penjelasan saya dan rekan-rekan saya mengenai materi elastisitas. Terima kasih.